Pemulung muda miskin tak sengaja menyenggol mobil mewah milik pria kaya yang langsung memarahinya dan menghinanya, "Gembel!" Namun belum ada 24 jam pria itu langsung ketakutan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Senja mulai merayap di langit Jakarta, tetapi udara di kawasan Menteng masih terasa panas dan pengap oleh polusi serta sisa-sisa kemacetan sore. Damar, 22, mendorong gerobak kayunya yang reot dengan tenaga terakhir. Roda kanan yang sedikit oleng berderit nyaring di aspal mulus, suara yang sudah sangat akrab di telinganya. Di dalam gerobak, tumpukan kardus bekas, botol plastik, dan beberapa potong besi tua berdesakan, hasil buruan seharian yang melelahkan. Ini adalah rezeki untuk makan malamnya dan membeli obat batuk ibunya, Sari, yang semakin parah belakangan ini. Keringat mengucur deras di pelipisnya, menembus baju kaos oblong lusuhnya yang sudah bolong di beberapa bagian. Nafasnya terdengah-dengah, perutnya keroncongan, mengingatkan bahwa ia hanya makan sepotong singkong rebus sejak pagi. Matanya, yang masih tajam meski lelah, terus mengawasi pinggir jalan, mencari harta karun berupa kaleng atau botol yang terlewat. Di seberang jalan, berdiri megah, Ari Prestige Showroom. Kaca-kacanya memantulkan cahaya keemasan matahari terbenam. Di baliknya, mobil-mobil mewah berjejak seperti perhiasan yang ditata rapi. Damar hanya melirik sekilas. Dunia di balik kaca itu adalah dunia yang asing. Semewah apapun ia tak punya mimpi untuk menyentuhnya. Mimpi terbesarnya saat ini hanyalah bisa menyekolahkan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, dan melihat ibunya sembuh. Takdir ternyata bermain dengan caranya yang kejam. Saat ia hendak menyeberang sebuah jalan kecil, perhatiannya tertarik pada sebuah kaleng aluminium yang tergeletak di dekat lubang drainase. Sebuah bonus yang sayang untuk dilewatkan. Ia membungkuk. Jari-jarinya yang penuh luka itu hampir menyentuh kaleng. Tiba-tiba, sebuah klakson nyaring dibunyikan oleh pengendara motor di belakangnya, membuatnya kaget. Refleks, tubuhnya menyentak dan tangannya menarik gerobaknya ke samping. Kreret! Suara logam menggeser ket yang sempurna itu memekakan telinga, memotong segala aktivitas di sekitarnya seketika. Damar membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Perlahan, ia menoleh. Di sisi gerobaknya yang kasar, menyapu bodi mobil hitam yang seperti cermin, terbentang goresan putih yang dalam dan panjang, sekitar setengah meter. Sebuah vandalisme tak disengaja yang kontras sempurna dengan kemewahan mobil itu. Ia mengenali logo Mercedes di grillnya. Jantungnya berdebar kencang, berdentum di dalam tulang-tulang rusuknya yang kurus. Pintu mobil itu terbuka dengan kasar. Dari dalam, muncul seorang pria berusia sekitar 45 tahun, dengan kemeja lengan pendek bermerek yang rapi, celana chino, dan sepatu kulit mengilap. Wajahnya, yang semula mungkin tampan, kini memerah oleh amarah yang meluap. Itu adalah Pak Ari, pemilik showroom di seberang jalan dan, tanpa diketahui Damar, juga pemilik mobil ini. Dasar gembel. Tolol. Teriakan pertama itu seperti sambaran petir di siang bolong. Pak Ari melompat ke trotoar. Matanya membelalak memperhatikan goresan itu. Setiap detik, wajahnya semakin merah padam. Lihat apa? Mata lu buta ya? Ha? Gerobak sampah lu kagak bisa dijagain. Suaranya menggema, menarik perhatian para pejalan kaki dan pengunjung kafe terdekat. Mereka berhenti, ada yang memandang kasihan, ada yang dengan ekspresi menikmati drama. Damar tak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa kaku. Ia mencoba membuka mulut, mengucap, "Maaf, Pak." Tapi suaranya tenggelam. "Diam. Lu pikir, maaf, bisa nutup ini?" Pak Ari menunjuk-nunjuk ke arah goresan. Jarinya hampir menyentuh hidung Damar. "Lu tahu berapa harga ket mobil ini? Boro-boro lu, gaji karyawan gue sebulan aja mungkin kagak nutup." Setiap kata adalah pukulan. Damar menunduk sangat dalam. Pandangannya tertuju pada sepatunya yang compang-camping dan lantai trotoar yang retak. Rasa malu membakar seluruh tubuhnya. Ia mendengar bisikan-bisikan penonton. Kasihan sih. Nah itu, orang kaya semena-mena. Tapi tak ada yang maju membelanya. Pak Ari,
yang masih penuh amarah, melihat ke arah gerobak dan diri Damar yang dekil. Ekspresi jijik dan superioritas memenuhi wajahnya. Lihat dirimu. Bau. Kotor. Cuma bisa ngumpulin sampah. Bikin masalah di jalanan orang. Sampah masyarakat. Kata, sampah masyarakat, itu yang terasa paling pedih. Damar menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Tangannya di samping tubuhnya mengepal erat. Kukunya menancap di telapak tangan. Gue kagak mau ribut sama lu yang kagak berharga. Ini. Dengan gerakan kasar, Pak Ari merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan melemparkannya ke arah kaki Damar. Uang itu mendarat di atas genangan air kotor. Ambil itu. Buat obat mata lu biar kagak buta lagi. Dan minggat dari sini. Jangan sampai gue lihat muka lu lagi di daerah orang-orang berkelas. Damar berdiri diam, memandangi uang yang tergeletak di genangan. Ia merasa seluruh harga dirinya diinjak-injak, direndahkan, dan dilemparkan seperti sampah. Air mata akhirnya membasahi matanya, tetapi ia berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Dengan gemetar, perlahan ia membungkuk, mengambil uang kertas yang sudah basah itu. Bukan karena ia mau, tapi karena ia benar-benar membutuhkannya. Untuk ibunya. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik gerobaknya, berusaha menerobos kerumunan yang perlahan bubar. Punggungnya terlihat kecil dan tertunduk lesu. Suara derit roda gerobaknya seakan ikut merintih. Pak Ari, sambil masih menggerutu, memeriksa kerusakan sekali lagi sebelum masuk ke mobilnya dan membanting pintu. Mesin menderum, dan mobil hitam yang kini cacat itu melesat pergi, meninggalkan trotoar dan seorang pemuda yang hancur. Perjalanan pulang Damar terasa 10 kali lebih panjang. Angin malam mulai berhembus, tetapi tak mampu mendinginkan luka di hatinya. Ia menyimpan uang Rp50.000 yang basah itu di saku. Uang penghinaan. Di kepalanya, bergema teriakan, gembel, dan sampah masyarakat. Ia melihat pantulan dirinya yang compang-camping di kaca etalase toko yang dilewatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertanyakan apakah label itu benar. Apakah karena ia miskin dan bekerja sebagai pemulung, ia pantas diperlakukan seperti bukan manusia? Sementara itu, di dalam Mercedesnya, Pak Ari masih kesal. Ia menelepon asistennya. Dian, besok mobil ini harus dibawa ke bengkel spesialis. Goresan panjang di pintu kanan. Ya, gara-gara seorang pemulung tak tahu diri. Ia menutup telepon dengan kesal. Baginya, insiden ini hanyalah gangguan kecil dalam hari yang sudah melelahkan. Sebuah ketidaknyamanan yang akan segera terlupakan, bersama dengan wajah pemulung muda yang bahkan tak ia ingat namanya. Ia sama sekali tak menyadari bahwa goresan di mobilnya adalah awal dari sebuah garis takdir yang akan mengubah hidupnya, dan bahwa pemulung yang ia sebut sampah itu akan menjadi bayang-bayang yang menghantui tahtanya. Benturan pintu yang keras bergema di ruang tamu seluas lapangan bulu tangkis. Pak Ari masih menggerutu, bahkan setelah memasuki rumah megah bergaya minimalis di kawasan Pondok Indah itu. Udara dingin AC yang menyengat tak mampu mendinginkan kepalanya yang masih panas. Bun, ada apa? Wajahmu merah sekali. Sapa seorang wanita elegan berusia sekitar 40-an, istri Pak Ari, bernama Karina. Ia baru saja turun dari tangga utama, masih mengenakan pakaian yoga. Gara-gara pemulung bangsat, hardik Ari sambil melemparkan kunci mobil ke atas meja marmer dengan suara berisik. Mobil baru, belum seminggu, sudah dicakar. Itu juga sama gerobak sampah. Karina mendekat, wajahnya berkerut masam. Loh, kenapa bisa? Di daerah mana? Menteng. Habis dari meeting sama klien. Jalannya sempit, pemulungnya bego, gerobaknya nyenggol. Ari menuangkan sendiri whisky ke gelas kristal, menenggaknya dalam sekali teguk. Cairan panas membakar kerongkongannya, tapi tak mengurangi amarahnya. Udah gitu, mukanya kayak orang tak berdosa, cuma bisa diam. Gue kasih uang 50.000 buat obat mata, biar dia sadar diri. Karina menghela nafas, lebih karena kesal pada suaminya yang berisik daripada simpati pada pemulung. Ya sudah, besok dibawa ke bengkel saja. Asuransi kan ada. Jangan sampai bikin tekanan darahmu naik lagi. Bukan soal uang, Kar, potong Ari,
Matanya berapi-api. Ini soal prinsip. Orang-orang kayak gitu seharusnya kagak boleh ngasong di daerah elit. Bikin kumuh, bikin masalah. Bawaannya aja kayak sampah. Kerjaannya ngumpulin sampah. Sialan. Ia melihat keluar jendela kaca lebar yang menghadap ke kolam renang berpenerangan biru. Pikirannya melayang pada pertemuan besok dengan investor. Pada proyek properti baru di BSD. Pada angka-angka di laporan keuangan. Insiden tadi hanyalah noda kecil di kain sutra yang sempurna, akan segera dicuci dan dilupakan. Pemulung itu hanya latar belakang buram dari kehidupan gemilangnya, bukan lebih dari sebutir debu yang mengganggu pandangan. Gue pamit dulu, ada telekonferensi sama Singapura, katanya pada Karina sebelum berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang mewah, meninggalkan istri yang hanya menggelengkan kepala. Di ruang kerjanya, dinding dipenuhi piagam dan foto-foto dirinya berjabat tangan dengan pejabat. Matanya tertuju pada foto terbesar. Dirinya berdiri di depan showroom Ari Prestige dengan senyum penuh kemenangan. Showroom itu adalah kebanggaannya, bukti bahwa ia, anak seorang penjaga toko, bisa melesat menjadi raja mobil mewah di Jakarta. Tapi ada satu rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Kesuksesan itu sepenuhnya karena dukungan dan modal awal dari Haryanto, bos sekaligus ayah angkatnya dalam bisnis. Tanpa Haryanto, ia mungkin masih menjadi sales mobil biasa. Pikiran ini kadang membuatnya merasa tidak aman, rapuh. Maka, setiap tanda ancaman, sekecil apapun, ia hadapi dengan agresi berlebihan, untuk membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia kuat dan layak. Pemulung tadi, dalam logika terdistorsinya, adalah simbol dari segala ketidakpastian dan ketakutan akan kehilangan yang ia rasakan. Itu sebabnya reaksinya begitu meledak. Ia butuh untuk merasa superior, untuk menginjak, agar tidak diingatkan pada asalnya yang biasa saja. Perjalanan pulang Damar ke rumahnya, sebuah gubuk triplek dan terpal di bantaran kali yang keruh di daerah Cilincing, terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Setiap derit roda gerobak seakan menirukan ejekan. Gembel, gembel. Uang 50.000 yang basah itu terasa seperti bara api di saku celananya. Ia ingin membuangnya, tapi ingat akan wajah ibunya yang pucat. Saat ia tiba, hari sudah gelap gulita. Hanya cahaya redup dari sebuah lampu minyak tanah yang menyambutnya dari balik pintu kayu yang reot. Damar, kamu pulang terlambat hari ini. Suara lemah dan penuh batuk menyambut dari dalam. Damar memasukkan gerobaknya ke samping gubuk, lalu masuk. Ruangan sempit itu pengap, berbau obat dan udara kali yang tak segar. Di atas dipan bambu yang ditutupi kain lapuk, terbaring Sari, 45, ibunya. Wajahnya tirus, mata cekung, tetapi senyumnya masih hangat melihat anaknya. Iya, Bu. Lumayan dapat banyak hari ini. Bohong Damar, memaksakan senyum. Ia tak sanggup menceritakan penghinaan yang baru dialaminya. Ia tak mau menambah beban ibu yang sudah terbaring sekian lama karena komplikasi paru-paru dan ginjal. Ia segera menyalakan kompor minyak tanah kecil, memanaskan semangkuk sayur bening yang sudah dingin dari siang. Nina belum pulang? Tanyanya tentang adik perempuannya yang masih kelas 2 SMP. Sudah. Dia tidur di rumah Rani, mau belajar kelompok besok pagi, jawab Sari sambil menahan batuk. Batuknya kering dan menggema, membuat dadanya naik turun tidak beraturan. Damar menghidangkan makanan sederhana itu. Ia membantu ibunya duduk, lalu menyuapinya dengan sabar. Tangannya yang kasar dan kotor dari memilah sampah, kontras dengan gerakannya yang halus saat menyuapi. Ibu minta maaf jadi beban berat buatmu, Nak, bisik Sari tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Kamu masih muda, harusnya bisa sekolah, punya kehidupan yang lebih baik. Jangan bilang begitu, Bu, potong Damar, suaranya tegas namun penuh kasih. Ibu bukan beban. Ibu adalah alasan aku tetap berdiri. Aku janji, aku pasti bisa kerja lebih keras. Besok aku akan cari kerjaan lain, mungkin jadi kuli bangunan atau apa. Gajinya mungkin lebih tetap. Tapi kau tak punya ijazah, Nak, dan kerja fisik yang terlalu berat. Batuk Sari kembali menyela. Aku kuat, Bu. Lihat ini. Damar mengepalkan tangannya, menunjukkan otot lengan yang terbentuk dari mendorong gerobak setiap hari. Tapi di balik ketegasannya, ada keputusasaan yang dalam.
Ia tahu, tanpa pendidikan dan keterampilan, pilihannya sangat terbatas. Lingkaran kemiskinan itu seperti kali di depan rumahnya. Keruh, dalam, dan sulit untuk keluar. Setelah ibunya tertidur karena kelelahan, Damar keluar gubuk. Ia duduk di atas batu besar di tepi kali, memandang air hitam yang mengalir lambat. Suara teriakan Pak Ari kembali menghantuinya. Sampah masyarakat. Apakah benar demikian? Karena ia miskin, karena ia memulung, ia tidak berguna? Ia melihat tangannya sendiri. Tangan yang setiap hari membersihkan sedikit sampah kota, tangan yang merawat ibunya, tangan yang berusaha menafkahi adiknya. Apakah ini tangan yang tidak berguna? Air mata yang ditahannya sepanjang perjalanan akhirnya tumpah. Ia menangis dalam diam, bahunya terguncang-guncang. Tangisannya adalah pelampiasan dari rasa lelah, sakit hati, dan ketakutan akan masa depan yang gelap. Tak ada yang mendengar, hanya kata-kata di kali yang seakan bersimpati dengan kor mereka. Malam semakin larut. Damar mengusap air matanya, menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ke langit, di mana beberapa bintang berhasil menembus polusi cahaya kota. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bukan sampah. Aku akan buktikan. Untuk ibu, untuk Nina." Ia memutuskan. Besok, setelah mengantar hasil rongsokan ke pengepul, ia akan benar-benar mencari pekerjaan lain. Apapun itu, sekeras apapun, ia harus keluar dari jerat ini. Dua dunia yang terpisah oleh jurang lebar. Di satu sisi, kemarahan yang cepat berlalu dalam kemewahan yang steril. Di sisi lain, luka yang merasuk dalam dan tekad yang mengkristal dalam kemiskinan yang menusuk. Pak Ari tidur di ranjang king size-nya, mimpi indah tentang laba dan ekspansi bisnis. Damar tidur di lantai beralaskan karung, dengan mimpi sederhana tentang kesembuhan ibunya dan rasa hormat yang paling dasar. Mereka belum tahu bahwa alur takdir sudah mulai bergerak, dan jurang pemisah itu akan segera dipertemukan oleh sebuah kebenaran yang akan mengguncang fondasi kehidupan mereka berdua. Kekecewaan Damar dan kesombongan Pak Ari adalah bahan bakar yang akan meledakkan konflik yang tak terelakkan. Hari setelah insiden dengan Pak Ari, Jakarta diguyur hujan lebat sejak subuh. Langit kelabu seakan mencerminkan suasana hati Damar. Ia sudah bertekad untuk mencari pekerjaan lain, tetapi hujan seperti menggenangi semangatnya. Gerobaknya yang biasanya sudah melintasi jalanan sejak matahari terbit, hari ini teronggok di samping gubuk, tertutupi terpal biru yang sudah sobek di beberapa bagian. Di dalam, kondisinya justru lebih mengkhawatirkan. Sari, ibunya, terbangun dengan demam tinggi dan batuk yang tak henti-henti. Napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya memucat seperti lilin. Damar, air. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Damar panik. Ia segera mengambil handuk basah untuk mengompres dahi ibunya. Tangan ibunya terasa dingin namun berkeringat. Uang hasil memulung kemarin hanya cukup untuk membeli nasi dan sayur, bukan untuk dokter atau obat yang lebih kuat. Uang 50.000 dari Pak Ari masih ia simpan, terlipat rapi di kaleng bekas roti yang menjadi celengan mereka. Uang itu ia anggap kotor, tapi dalam keputusasaan ini, ia mungkin harus menggunakannya. "Tahan ya, Bu. Aku cari tukang ojek, kita bawa ke puskesmas," kata Damar berusaha tenang, padahal hatinya berdebar kencang. "Jangan mahal, Nak. Istirahat saja nanti baik," bantah Sari lemah. Tepat saat dilema itu memuncak, suara motor mendekat dan berhenti di depan gubuk mereka. Biasanya, hanya tetangga atau pengepul yang datang. Tapi kali ini, yang turun dari motor yang ditumpangi ojek online itu adalah seorang pria berpenampilan sangat tidak biasa untuk daerah itu. Pria itu mengenakan kemeja putih lengan panjang yang masih rapi meski basah terkena cipratan hujan, celana kain abu-abu, dan sepatu pantofel. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kerja kulit. Usianya sekitar 50-an, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan kacamata berlensa tipis menempel di wajahnya yang serius tapi tidak angkuh. Namanya Faisal. Faisal memandang sekeliling dengan ekspresi yang sulit dibaca, bukan jijik, tapi lebih seperti kesedihan yang tertahan. Matanya kemudian tertuju pada Damar yang sedang berdiri di depan pintu gubuk, dengan handuk masih di tangan. "Damar?" tanya Faisal, suaranya tenang dan terukur. Damar mengangguk pelan, bingung. "Saya, ada perlu apa?"
Bisa kita bicara sebentar? Di dalam mungkin. Faisal melirik ke dalam gubuk yang gelap. Damar ragu. Ia takut ini ada hubungannya dengan mobil kemarin. Jangan-jangan Pak Ari melaporkannya ke polisi? Jantungnya berdebar lebih kencang. Kebetulan ibu saya sedang sakit. Kalau urusannya panjang, mungkin di sini saja, jawab Damar berhati-hati, melangkah keluar dan menutup pintu gubuk sebagian. Faisal mengangguk mengerti. Ia tidak memaksa. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang masih bersih. Nama saya Faisal. Saya seorang pengacara. Ia memperkenalkan diri, lalu mengulurkan sebuah kartu nama. Damar menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kartu itu bertuliskan Faisal Hutagalung, SH, MH, Managing Partner, Hutagalung Partners Law Firm. Alamatnya di Gedung Tinggi di Sudirman. Damar semakin bingung dan cemas. Apa urusan pengacara kelas kakap dengan dirinya? Saya mewakili seorang klien. Seorang pengusaha yang sangat terkenal. Namanya Bapak Haryanto, kata Faisal, memperhatikan reaksi Damar. Damar mengerutkan kening. Haryanto? Saya tidak kenal, Pak. Klien saya percaya, dengan sangat yakin, bahwa Anda adalah anak kandungnya yang hilang kontak selama lebih dari 20 tahun. Pernyataan itu menggantung di udara basah di antara mereka. Damar terdiam sejenak, lalu tawa pendek, getir, keluar dari mulutnya. Maaf, Pak, pasti ada kesalahan. Ayah saya sudah meninggal ketika saya masih kecil. Ibu saya yang cerita. Ia melirik ke pintu gubuk. Dan lihatlah keadaan kami. Mustahil ayah saya seorang pengusaha kaya. Faisal tidak tersenyum. Ekspresinya tetap serius dan penuh simpati. Saya mengerti keraguan Anda, Damar. Tapi izinkan saya menjelaskan. Sekitar 23 tahun yang lalu, Bapak Haryanto, yang saat itu masih muda, memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Sari. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Namun, karena tekanan keluarga Haryanto yang sangat kuat, keluarga itu menolak hubungan mereka karena perbedaan status. Pasangan itu terpisah. Keluarga Haryanto mendesak agar hubungan itu diputus. Ibu Anda, Sari, memilih untuk pergi dan menghilang untuk melindungi Anda dan dirinya dari tekanan itu. Haryanto mencari, tapi tidak berhasil. Setiap kata Faisal seperti pukulan palu ke kepala Damar. Nama ibunya disebut. Ceritanya terdengar seperti potongan drama sinetron, bukan kehidupan nyata mereka yang suram. Bapak Haryanto saat ini sedang sakit, lanjut Faisal, suaranya lebih rendah. Penyakit ginjal stadium akhir. Pencariannya terhadap Anda selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil setelah tim investigasi swasta yang ia sewa melacak keberadaan Ibu Sari hingga ke sini, dan memastikan bahwa Anda adalah anaknya melalui berbagai informasi awal. Ia sangat ingin bertemu Anda sebelum kondisi kesehatannya semakin menurun. Damar menggeleng, otaknya menolak. Ini tidak mungkin. Ibu saya tidak pernah sekalipun bercerita tentang hal ini. Ayah saya sudah meninggal. Titik. Terkadang, Damar, orang tua menyimpan rahasia besar untuk melindungi anak-anak mereka. Mungkin Ibu Sari merasa itulah yang terbaik saat itu. Faisal mengeluarkan sebuah foto dari mapnya. Foto berwarna yang sudah agak pudar. Foto itu menunjukkan seorang pemuda tampan dengan gaya tahun 90-an sedang memeluk seorang wanita cantik dengan senyum cemerlang. Wanita itu adalah ibunya, Sari, yang jauh lebih muda, sehat, dan bahagia. Pria itu mirip dengannya, hidung, garis rahang. Damar merasa seperti melihat dirinya di masa depan, atau versi lain dari dirinya sendiri. Ini ibu saya, gumam Damar, jarinya menyentuh foto itu. Dan pria ini adalah Haryanto, klien saya, di usia 25 tahun. Damar terdiam lama. Hujan semakin deras, mengetuk atap seng dan terpal. Suara dari dalam gubuk, batuk ibunya yang parah, menyadarkannya. Sekarang bukan waktunya, Pak, kata Damar tiba-tiba, suaranya tegas. Ia mengembalikan foto itu. Ibu saya sakit parah. Ia butuh dokter, butuh obat. Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk drama keluarga yang terlambat 22 tahun. Saya harus mengurus ibu saya.
Faisal mengangguk pelan. Ia mengembalikan foto ke dalam map, lalu mengambil sebuah amplop putih tebal dari tasnya. Saya mengerti prioritas Anda, Damar. Bapak Haryanto juga mengerti. Ia meminta saya untuk menyampaikan dua hal. Pertama, ini. Ia menyerahkan amplop itu. Ini adalah bantuan darurat untuk biaya pengobatan Ibu Sari. Tidak ada strings attached. Tidak ada kewajiban. Gunakan untuk bawa beliau ke rumah sakit terdekat, sekarang juga. Damar melihat amplop itu. Dari lubang yang sedikit terbuka, ia bisa melihat segepok uang ratusan ribu. Jumlah yang sangat besar baginya. Dan yang kedua, lanjut Faisal, mengulurkan kartu namanya sekali lagi. Ketika Anda sudah siap, ketika Ibu Sari kondisinya membaik, Bapak Haryanto ingin sekali bertemu Anda. Ia ada di RS Premier di Kuningan. Ini nomor telepon saya langsung. Panggil saya kapan saja, siang atau malam. Damar masih bingung. Ia melihat amplop uang, lalu menoleh ke gubuk di mana ibunya terus batuk. Pertarungan antara harga diri dan kebutuhan mendesak terjadi di dalam dirinya. Harga dirinya berkata, ini uang dari orang asing, dari sebuah klaim yang belum terbukti. Tetapi cintanya pada ibunya berteriak lebih kencang. Dengan gemetar, ia akhirnya menerima amplop itu. Saya tidak janji apa-apa tentang bertemu dia. Tapi terima kasih untuk bantuan ini. Ibu saya yang penting. Yang penting Ibu Sari sehat, kata Faisal dengan sopan. Dan Damar, ini bukan lelucon. Ini tentang warisan, tentang hak Anda, dan tentang menyambung kembali sebuah hubungan yang terputus oleh waktu dan kesalahpahaman. Pikirkan baik-baik. Setelah mengangguk, Faisal kembali menaiki motor ojek yang masih menunggu, dan menghilang di balik tirai hujan yang lebat. Di dalam puskesmas, setelah disuntik dan mendapatkan obat, kondisi Sari sedikit membaik. Ia tertidur lelah di tempat tidur pasien. Damar duduk di sampingnya, memegang amplop yang sekarang sudah lebih tipis setelah membayar biaya pengobatan. Pikirannya kalut. Ia mengamati wajah ibunya yang sedang tertidur. Garis-garis keras kehidupan terpahat jelas di sana. Tapi di balik itu, jika ia perhatikan baik-baik, ada sisa-sisa kecantikan dari wanita di foto tadi. Wanita yang pernah dicintai seorang pengusaha muda. Pertanyaan-pertanyaan menyerbu. Mengapa ibu tidak pernah bercerita? Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Haryanto itu benar ayahnya, mengapa ia membiarkan mereka hidup seperti ini? Kemarahan mulai membara di dadanya. Kemarahan pada seorang ayah yang absen, yang hidup dalam kemewahan sementara anak dan wanita yang dicintainya bergulat dengan kemiskinan. Tapi sisi lain dirinya, sisi yang rasional, bertanya, bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika ini adalah jalan keluar dari semua penderitaan mereka? Uang di amplop tadi sudah menyelamatkan ibunya hari ini. Bagaimana dengan besok? Biaya cuci darah? Obat rutin? Sekolah Nina? Saat ia sedang tenggelam dalam pikiran, tangan Sari bergerak lemah. Damar, tadi siapa yang datang? Damar terkejut. Ia ragu. Tapi melihat kondisi ibunya yang sudah sedikit stabil, dan beban yang sudah terlalu berat ia pikul sendirian, ia memutuskan untuk bertanya. Ibu, mulainya pelan. Tadi ada seorang pengacara datang. Namanya Pak Faisal. Dia bilang, dia diutus oleh seseorang bernama Haryanto. Damar mengamati reaksi ibunya. Seketika, wajah Sari yang pucat menjadi semakin putih. Napasnya tersendat. Matanya, yang tadi sayu, terbuka lebar penuh dengan kecemasan dan rasa sakit yang lama terpendam. Haryanto? Bisiknya. Suaranya bergetar. Dia mencari kita. Jadi itu benar? Tanya Damar. Suaranya tak kalah bergetar. Haryanto itu, ayah kandung saya. Sari menutup matanya. Sebutir air mata mengalir dari sudutnya, menelusuri lekuk pipinya yang kempis. Ia mengangguk, sangat pelan. Maafkan ibu, nak. Ibu. Ibu tidak pernah bermaksud membohongimu. Ibu hanya ingin melindungimu. Dengan suara terputus-putus, dibarengi batu kecil, Sari akhirnya menceritakan fragmen cerita yang selama ini ia simpan. Kisah cinta seorang gadis desa yang bekerja sebagai sekretaris dengan anak majikannya yang tampan dan ambisius.
Kisah tentang cinta yang tulus namun ditentang habis-habisan oleh keluarga pria yang menganggapnya tidak sederajat. Tekanan, intimidasi, bahkan ancaman yang membuat Sari, yang saat itu sudah hamil, memilih untuk lari. Haryanto saat itu dikurung dan dibuang ke luar negeri sementara oleh keluarganya untuk memutus hubungan. Ketika ia kembali, Sari sudah menghilang. Aku pikir, dengan pergi, aku memberinya kesempatan untuk hidup sesuai dengan harapan keluarganya. Dan aku bisa membesarkanmu dengan tenang, tanpa intimidasi, Ishak Sari. Dan aku takut jika kamu tahu, kamu akan meninggalkan ibu untuk mencari ayahmu yang kaya. Ibu egois, Nak. Damar memeluk ibunya yang ringkih. Hatinya penuh dengan badai perasaan. Sedih, marah, bingung, tapi juga ada kelegaan kecil karena akhirnya tahu asal-usulnya. Kenapa sekarang baru mencari kita, Bu? Setelah 22 tahun? Setelah kita hidup seperti ini? Tanya Damar, suaranya penuh kepedihan. Sari menggeleng. Ibu tidak tahu, Nak. Mungkin dia baru berhasil menemukan kita. Atau mungkin ada alasan lain. Ia memegang tangan Damar erat-erat. Damar, ibu tidak memaksamu untuk menerimanya. Tapi, lihatlah kondisimu. Ibu adalah beban. Nina butuh masa depan. Jika ini kesempatan untukmu, pertimbangkanlah. Damar memandangi ibunya, lalu melihat amplop bekas uang tadi. Ia teringat pada teriakan Pak Ari, pada hinaan, gembel, dan sampah masyarakat. Ia teringat pada gerobaknya yang reot dan masa depan yang buntu. Dengan tekad yang pelan-pelan mengkristal di antara rasa sakit dan kebingungan, Damar mengeluarkan kartu nama Faisal dari saku. Mungkin, hanya mungkin, panggilan dari masa lalu ini adalah jalan yang harus ia ambil. Bukan untuk kekayaan, tapi untuk keadilan. Untuk mengubah takdir yang sudah terlalu lama menginjak-injak mereka. Dan mungkin, di suatu tempat di antara semua ini, ada kesempatan untuk menghadapi kembali pria yang melemparkan uang ke kakinya dan menyebutnya sampah. Ia menggenggam kartu nama itu erat-erat. Pertemuan dengan masa depan, dan dengan masa lalu, tak terelakkan lagi. Pertemuan dengan masa lalu bukanlah keputusan yang mudah. Selama 3 hari setelah kunjungan Faisal, Damar berada dalam pergolakan batin. Di satu sisi, ada tuntutan nyata. Obat ibunya harus dibeli secara rutin. Adiknya butuh seragam dan buku baru, sementara stok rongsokan di gubuk mereka menipis karena hujan terus-menerus. Uang dari Faisal telah habis untuk biaya darurat. Di sisi lain, ada keraguan yang menggerogoti. Apakah ini jebakan? Apakah Haryanto benar-benar ayahnya? Atau hanya orang kaya yang keliru? Bagaimana jika ini skema penipuan yang rumit? Namun, panggilan dari perawat di puskesmas pada pagi ketiga menjadi penentu. Kondisi ibumu tidak membaik. Kami sarankan rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas hemodialisa. Tanpa cuci darah rutin, kondisinya akan semakin kritis. Kalimat itu seperti palu godam. Damar tahu, biaya cuci darah saja bisa mencapai jutaan rupiah per sesi. Mustahil bagi pemulung seperti dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kartu nama Faisal dari balik kaleng bekas tempat ia menyimpan barang-barang berharga. Ia meminjam telepon tetangga, sebuah HP tua yang layarnya retak, dan menekan nomor itu. Halo, dengan Pak Faisal. Ya, ini Faisal. Ini, Damar. Ibu saya perlu cuci darah. Dokter bilang harus ke rumah sakit besar. Suaranya terdengar kecil, penuh keputusasaan. Di mana Anda sekarang, Damar? Saya akan jemput. Kita bawa Ibu Sari ke RS Premier. Semua sudah diurus Bapak Haryanto. Tapi kami tidak punya biaya. Jangan khawatir soal biaya. Sekarang fokus pada Ibu Sari. Saya dalam perjalanan. 2 jam kemudian, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam, berbeda dengan Mercedes Pak Ari, ini lebih besar dan terkesan solid, berhenti di ujung jalan sempit menuju perkampungan kumuh. Faisal turun, kali ini dengan 2 orang perawat berseragam putih yang membawa tandu lipat. Mereka berjalan dengan sigap melewati lumpur dan genangan air, tak peduli sepatu mereka yang mahal. Proses memindahkan Sari ke mobil dilakukan dengan cepat dan profesional. Damar, yang hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya untuk mereka berdua,
merasa seperti berada dalam mimpi aneh. Ia duduk di kursi belakang yang sangat empuk, memegangi tangan ibunya yang tertidur karena obat penenang ringan. Melalui jendela yang gelap, ia melihat wajah-wajah tetangga yang penuh keheranan. Ia merasa seperti ikan yang dicabut dari air, terengah-engah di tempat asing. Perjalanan ke RS Premier di Kuningan terasa surreali cepat. Mobil meluncur mulus melalui jalan tol, jauh dari kemacetan yang biasa ia hadapi dengan gerobaknya. Damar menatap gedung-gedung pencakar langit yang semakin tinggi, perasaan terasingnya bertambah. Sesampai di rumah sakit, segalanya berjalan seperti di film. Mereka tidak melalui pendaftaran biasa. Langsung dibawa ke lorong khusus, naik lift eksklusif, menuju lantai paling atas. Koridor di sini sunyi, berlapis karpet tebal, dan beraroma disinfektan yang harum. Mereka masuk ke sebuah suite kamar yang lebih mirip hotel bintang 5. Ada ruang tamu kecil, televisi layar datar besar, dan kamar pasien yang luas dengan peralatan medis canggih di sekeliling tempat tidur. Sari segera ditangani oleh tim dokter yang sudah menunggu. Damar disuruh menunggu di ruang tamu. Ia berdiri kaku, takut untuk duduk di sofa kulit yang terlihat sangat mahal. Pakaiannya yang lusuh dan bau kali terasa sangat kontras dengan sterilitas dan kemewahan ruangan ini. Tak lama setelah dokter-dokter keluar dengan memberikan anggap meyakinkan bahwa Sari akan segera stabil, pintu suite terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk dengan didorong kursi roda oleh seorang perawat pribadi. Pria itu mungkin terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya, akhir 50-an, karena penyakitnya. Tubuhnya agak kurus, wajahnya pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Tapi matanya masih tajam, berbinar-binar dengan kecerdasan dan, saat ini, dengan emosi yang luar biasa intens. Ia mengenakan piyama sutra dan sehelai selimut di atas lututnya. Dialah Haryanto. Begitu pandangannya jatuh pada Damar, waktu seakan berhenti. Haryanto menatapnya seperti orang yang melihat hantu, atau melihat mukjizat. Mulutnya terbuka sedikit. Napasnya menjadi pendek-pendek. Perawatnya segera memeriksa monitor detak jantung kecil di sampingnya. Tapi Haryanto mengangkat tangan untuk menenangkannya. Diam-diam, Faisal dan perawat keluar, meninggalkan mereka berdua. Damar. Nama itu keluar dari bibir Haryanto dengan suara serak, bergetar, penuh beban 22 tahun penyesalan. Damar hanya bisa berdiri di sana, membeku. Ia melihat wajah pria di kursi roda itu. Wajah yang terlihat sakit. Tapi, ia bisa melihat kemiripannya sendiri di sana. Garis rahang yang kuat, bentuk alis, lekukan mata. Foto lama yang diperlihatkan Faisal tiba-tiba hidup. Ayahnya. Kata yang selama ini hanya abstraksi, kini berwujud di hadapannya, rapuh namun penuh otoritas. Silakan duduk, kata Haryanto, menunjuk ke sofa. Damar duduk di ujung paling pinggir, tubuhnya tegang. Banyak yang ingin ia tanyakan, banyak yang ingin ia tuduhkan, tapi semua kata tersumbat di kerongkongannya. Bagaimana kondisi ibumu? Tanya Haryanto, memecah kesunyian. Sedang diperiksa dokter, jawab Damar singkat, suaranya datar. Mereka bilang butuh cuci darah rutin. Haryanto mengangguk. Wajahnya berkerut sedih. Aku tahu. Semua akan diurus. Dokter terbaik, perawatan terbaik. Dia akan mendapatkan semuanya. Ia menarik napas panjang. Dan untukmu juga. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi bagi Damar, justru memicu sesuatu. Sebuah gelembung kepahitan yang terpendam sejak insiden dengan Pak Ari, bahkan sejak puluhan tahun hidup dalam kekurangan, akhirnya meledak. Tidak perlu khawatir, suara Damar tiba-tiba keras, penuh getir. Bagaimana Bapak bisa mengatakan itu? Setelah 22 tahun, Ibu sakit parah, hidup kami seperti sampah di mata orang lain, dan Bapak bilang, tidak perlu khawatir? Di mana Bapak ketika Ibu harus kerja serabutan hingga kesehatannya rusak? Di mana Bapak ketika saya harus putus sekolah dan jadi pemulung? Di mana Bapak ketika orang-orang seperti Pak Ari melempar uang ke kaki saya dan menyebut saya gembel? Tangis akhirnya pecah. Damar tidak lagi bisa menahannya. Tangis kemarahan, kelelahan, dan luka yang terpendam selama bertahun-tahun. Haryanto mendengarkan. Air mata juga mengalir di pipinya yang keriput. Ia tidak membela diri.
Ia hanya mendengarkan setiap kata seperti cambukan, karena ia tahu itu semua benar. Kau benar, bisik Haryanto setelah Damar selesai. Suaranya penuh penyesalan yang tulus. Aku tidak ada. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku membiarkan tekanan keluarga, orang tuaku yang otoriter, memisahkan kami. Aku dikirim ke luar negeri, diam-diam, untuk memutus semua kontak. Ketika aku kembali, Sari sudah hilang bagaikan ditelan bumi. Aku mencari. Aku kirim orang. Tapi dia sangat pandai bersembunyi. Atau mungkin terlalu takut. Ia mendorong kursi rodanya mendekat sedikit. Aku tidak berharap kau langsung memaafkanku, Damar. Aku bahkan tidak berhak memintanya. Tapi izinkan aku, di sisa hidupku yang mungkin tak lama lagi, untuk memperbaiki sedikit dari kerusakan yang kusebabkan. Untuk memberimu apa yang seharusnya menjadi hakmu. Damar mengusap air matanya dengan kasar. Saya tidak butuh harta Bapak. Saya hanya ingin Ibu sembuh. Dan, saya ingin tahu kebenaran. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang Bapak berhasil menemukan kami? Haryanto menunduk. Karena aku sakit. Nak, sakit keras. Penyakit ginjalku sudah stadium akhir. Pencangkokan ginjal adalah satu-satunya harapan. Dan, tidak ada donor yang cocok dalam keluarga. Ia memandang Damar. Itulah salah satu alasannya. Aku butuh keluarga. Tapi lebih dari itu, saat makin dekat dengan kematian, aku menyadari bahwa warisan terbesarku bukan perusahaan atau uang. Warisanku adalah darah dagingku sendiri. Anak yang tidak pernah aku kenal. Aku meminta tim investigasi terbaik, dengan biaya berapapun, dan mereka akhirnya berhasil melacak kalian. Diam sejenak. Dan tentang pria yang menghinamu. Ari, bukan. Damar terkejut. Bapak kenal. Haryanto mengeluarkan senyum tipis yang getir. Ari adalah anak buahku. Atau lebih tepatnya, mitra. Dia yang mengelola showroom mobil terbesarku, Ari Prestige. Dialah yang memberinya modal awal, yang membesarkan namanya. Ia memandang tajam pada Damar. Dia adalah orang yang aku percayai. Tapi sikapnya padamu, itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Perlahan-lahan, potongan-potongan puzzle mulai menyatu di kepala Damar. Pria sombong yang menghinanya adalah anak buah ayah kandungnya. Ayah kandungnya adalah bos dari pria itu. Ironi yang begitu pahit dan begitu menggetarkan. Damar, kata Haryanto, suaranya sekarang penuh kekuatan meski fisiknya lemah. Aku ingin kamu menjadi ahli warisku. Bukan hanya hartaku, tapi juga bisnisku. Aku ingin mengajarmu, mempersiapkanmu. Tapi ada syaratnya. Damar menatapnya, bingung. Syarat apa? Pertama, kamu harus bersedia tinggal dekat denganku, mulai belajar dari nol. Kedua, kamu harus merelakan ibumu dirawat di sini, di tempat terbaik. Dan ketiga, Haryanto terdiam sejenak. Kamu harus bersedia menjalani tes kecocokan donor ginjal. Tidak ada paksaan. Tapi jika cocok, itu akan menyelamatkan nyawaku, dan juga memastikan warisan ini jatuh ke tangan yang tepat, tangan darah dagingku sendiri. Damar terpana. Permintaan itu begitu besar, begitu berat. Ia harus meninggalkan kehidupan lamanya, masuk ke dunia yang sama sekali asing, dan mungkin, hanya mungkin, memberikan sebagian dari tubuhnya kepada pria yang baru saja ia temui, yang adalah ayahnya sekaligus seorang asing. Dari kamar 11, terdengar batuk ringan ibunya. Suara itu mengingatkannya pada tanggung jawabnya yang paling utama. Boleh saya pikirkan dulu? Tanya Damar, suaranya lelah. Tentu, nak. Semua waktu yang kau butuhkan. Kamar sudah disiapkan untukmu di suite sebelah. Istirahatlah. Jenguk ibumu. Pikirkan dengan tenang. Haryanto kemudian didorong keluar oleh perawat yang kembali masuk. Damar terduduk lemas di sofa mewah itu. Kepalanya berdenyut-denyut. Ia berdiri dan berjalan pelan ke kamar ibunya. Sari sudah terbangun. Tampak lebih segar setelah mendapat cairan infus. Ia memandang Damar dengan mata bertanya. Bagaimana ayahmu? Tanyanya pelan. Damar duduk di tepi tempat tidur,
memegang tangan ibunya. Dia sakit parah, Bu. Tapi, dia benar-benar ayah saya. Dan dia menawarkan sesuatu padamu. Segalanya, Bu. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Sari memandang anaknya, matanya berkaca-kaca. Apapun keputusanmu, Nak, ibu akan dukung. Tapi ingat, ini hidupmu. Jangan biarkan siapapun, bahkan ayahmu, memaksakan kehendaknya. Damar mengangguk. Ia menatap keluar jendela, di mana langit Jakarta mulai dihiasi lampu-lampu gedung. Di suatu tempat di luar sana, ada Pak Ari yang mungkin sedang menikmati makan malam mewah, masih membanggakan dirinya dan memandang rendah orang seperti Damar. Sebuah tekad, lambat tapi pasti, mulai mengkristal. Bukan tekad untuk menjadi kaya, tapi tekad untuk membuktikan sesuatu. Pada Pak Ari, pada dunia, dan mungkin pada dirinya sendiri. Pertemuan yang menggetarkan ini bukanlah akhir. Ini baru awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya melintasi dua dunia. Dunia kemiskinan yang ia tinggalkan dan dunia kekayaan yang penuh dengan ranjau dan intrik. Dan di ujung sana, ada konfrontasi yang tak terelakkan dengan seorang pria bernama Ari, yang tak tahu bahwa gembel yang ia hina adalah anak dari bosnya dan calon pemilik takdirnya. Kamar di suite rumah sakit itu sunyi, hanya terdengar bunyi setia di BF dari monitor di samping tempat tidur Sari. Damar duduk di kursi di samping ibunya, namun pikirannya melayang jauh ke pertemuan barusan dengan Haryanto. Tawaran itu mengambang di udara seperti pedang bermata dua. Satu sisi jalan keluar dari segala penderitaan, sisi lain belenggu kewajiban yang bisa jadi lebih berat dari gerobak rongsokannya. Bu, Damar akhirnya memecah kesunyian. Kalau saya terima tawaran dia, tinggal di rumahnya, belajar bisnis. Apa ibu ikut? Sari memandangnya dengan mata penuh kasih dan kelelahan. Damar, ibu sudah hidup dengan caraku selama ini. Dunia ayahmu, itu bukan duniamu, Nak. Dan pasti bukan duniaku. Ibu akan canggung, akan jadi beban lagi. Lebih baik ibu di sini saja, dirawat dengan baik, atau nanti kalau sudah membaik, pulang ke gubuk kita. Pulang. Tidak mungkin, Bu. Ibu butuh perawatan terus. Tapi ibu tidak mau jadi alasan kamu terpaksa melakukan sesuatu, Nak. Sari batuk kecil. Ini keputusan besar. Ibu lihat matamu. Kamu masih marah. Marah pada ayahmu. Marah pada keadaan. Marah pada pria yang menghinamu kemarin. Jangan biarkan kemarahan itu yang memutuskan. Damar menghela napas. Ibunya selalu bisa membaca dirinya. Benar, di balik kebingungan, ada kemarahan yang membara. Kemarahan pada Haryanto yang terlambat. Dan kemarahan yang lebih menyala-nyala pada Pak Ari. Pikiran untuk suatu hari nanti berdiri setara, bahkan lebih tinggi, dari pria itu, dan melihat wajahnya berubah, memberinya sensasi yang aneh, memuaskan namun sekaligus mengganggu. Tapi bagaimana dengan Nina? Tanyanya, mengalihkan pikiran. Nina bisa tinggal dengan bibimu di Bekasi sementara. Dia bisa sekolah lebih baik di sana. Kamu jangan pikirin kami. Kamu pikirin dirimu. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan itu sederhana, tapi yang paling sulit dijawab. Apa yang ia inginkan? Seumur hidup, keinginannya hanya bertahan hidup. Sekarang, ada pilihan untuk tidak hanya bertahan, tapi mungkin berkuasa, atau setidaknya dihormati. Pertemuan kedua dengan Haryanto terjadi di ruang tamu suite-nya, keesokan harinya. Kali ini Haryanto terlihat lebih segar, duduk di sofa dengan selimut di pangkuan. Damar duduk di hadapannya. Sudah putuskan? Tanya Haryanto langsung pada intinya. Saya mau bertanya dulu, tentang syarat Bapak. Jawab Damar hati-hati. Tentang ibu saya. Dia tidak mau tinggal di rumah Bapak. Dia bilang akan canggung. Haryanto mengerutkan kening. Ekspresi sedih dan sedikit kesal melintas di wajahnya. Sari, selalu keras kepala. Dulu juga begitu. Ia mendesah. Baik. Aku akan sewa sebuah apartemen kecil yang nyaman dekat rumah sakit ini, dengan perawat pribadi. Dia bisa dirawat di sana. Tapi kamu, Damar, harus tinggal bersamaku. Di rumahku.
Itu tidak bisa ditawar. Kamu harus sepenuhnya masuk ke duniamu yang baru. Damar mengangguk, lega untuk ibunya. Dan tentang tes donor. Itu pilihanmu, kata Haryanto, tapi matanya memancarkan harapan yang tak tersembunyi. Tapi perlu kau ketahui, jika ginjalku tidak segera diganti, aku mungkin hanya punya waktu setahun, mungkin kurang. Dan jika aku meninggal tanpa pewaris yang siap, bisnis ini akan diambil alih oleh Dewan Direksi, dengan Ari sebagai ketuanya. Dia sudah mengincarnya lama. Kekayaan untukmu dan ibumu akan tetap ada dari saham dan trust fund, tapi kendali perusahaan akan lepas. Informasi baru itu seperti petir. Jadi, bukan hanya tentang kekayaan. Ini tentang kendali. Dan tentang mencegah Pak Ari mendapatkan apa yang diinginkannya. Konflik tiba-tiba memiliki wajah yang sangat jelas. Ari, kenapa Bapak percayai dia kalau dia seperti itu? Tanya Damar penasaran. Karena dulu dia berbeda. Hardik Haryanto tiba-tiba emosional. Dia adalah sales terbaikku, sangat ambisius, sangat loyal. Atau itu yang kupikir. Aku beri dia modal, percayakan showroom padanya, perlakukan dia seperti anak sendiri karena aku tidak punya anak, dan lihat sekarang. Ambisinya sudah berubah menjadi keserakahan. Dia tahu aku sakit, dan dia seperti burung nasar yang berputar-putar menunggu bangkai. Kesedihan dan kekecewaan di suara Haryanto terasa nyata. Damar tiba-tiba melihatnya bukan sebagai taipan kaya, tapi sebagai pria tua yang sakit, dihianati oleh orang yang dipercayainya, dan putus asa mencari penerus. Saya setuju, kata Damar tiba-tiba, suaranya lebih tegas dari yang ia duga. Haryanto terkejut. Setuju untuk semua syaratnya. Saya akan tinggal dengan Bapak. Saya akan belajar. Dan saya akan jalani tes donor. Damar menarik napas. Tapi dengan satu syarat dari saya. Apakah itu? Jangan beritahu siapapun, terutama Pak Ari, siapa saya sebenarnya untuk sementara. Biarkan saya belajar dulu dari bawah. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang, khususnya dia, memperlakukan seseorang yang mereka anggap nobody. Sebuah senyum tipis, pertama kalinya, muncul di wajah Haryanto. Senyum yang penuh pengertian dan sedikit kebanggaan. Kau pintar. Ingin menguji medan tanpa diketahui musuh. Baiklah, akan kita atur. Kau akan menjadi asisten pribadiku yang baru. Seorang pemuda yang aku temukan dan latih karena kebaikan hatiku. Identitasmu yang sebenarnya hanya akan diketahui oleh Faisal dan dokter yang menangani tes DNA dan donor. Untuk yang lain, termasuk Ari, kau hanyalah Damar, si asisten. Rasa lega dan kecemasan bercampur di dada Damar. Ia baru saja melangkah ke dalam sebuah konspirasi besar. 2 hari kemudian, setelah memastikan ibunya sudah nyaman di apartemen yang disewa dengan seorang perawat yang ramah, Damar dibawa Faisal ke rumah Haryanto. Bukan rumah sakit lagi, tapi sebuah mensyah megah di kawasan Pondok Indah, tak jauh dari rumah Pak Ari, meski Damar tidak tahu itu. Rumah itu seperti istana. Pagar tinggi, gerbang besi yang berat, taman yang terawat sempurna, dan bangunan utama bergaya modern klasik. Damar, yang hanya membawa satu tas kecil berisi sedikit pakaian, yang dengan cepat akan diganti seluruhnya oleh Haryanto, merasa seperti orang kerdil yang masuk ke katedral. Seorang kepala rumah tangga bernama Pak Joko menyambut mereka dengan formal. Tatapannya mengukur Damar dari ujung kepala ke ujung kaki, dan Damar bisa merasakan penilaian diam-diam itu, anak jalanan. Namun Pak Joko terlalu profesional untuk menunjukkan apapun selain sikap melayani. Damar dibawa ke kamarnya, sebuah kamar suite di sayap timur rumah. Luasnya mungkin 10 kali lipat gubuknya. Ada kamar mandi pribadi dengan bathtub, walk-in kloset kosong yang menunggu diisi, dan balkon kecil dengan pemandangan kolam renang. Ia berdiri di tengah-tengah karpet tebal, merasa sangat tidak nyaman. Besok, pelatihanmu dimulai, kata Haryanto di ruang makan malam yang mewah. Saat mereka berdua makan, Haryanto hanya makan bubur khusus. Aku telah memilih seseorang untuk melatihmu. Namanya Lisa Wijaya. Dia adalah direktur SDM perusahaanku, dan satu-satunya orang di internal yang benar-benar kupercaya selain Faisal. Dia akan mengajarimu segalanya, dari cara berpakaian, bertutur kata, hingga membaca laporan keuangan.
Lisa Wijaya, gumam Damar, mengingat nama. Hati-hati dengan yang lain, lanjut Haryanto, suaranya rendah. Termasuk staf di rumah ini. Banyak mata dan telinga Ari di sekitarku. Itu sebabnya kamu sebagai asisten adalah kedok yang sempurna. Mereka akan memandangmu rendah, mengabaikanmu, dan itulah yang kita inginkan. Dari sanalah kamu akan belajar melihat niat asli mereka. Malam pertama di Menshan itu adalah malam yang paling sepi dan paling sunyi dalam hidup Damar. Ia terbaring di kasur empuk yang justru membuat punggungnya pegal, memandang langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal. Ia merindukan suara jangkrik dan kodok di kali, suara ibunya yang batu kecil, bahkan derit gerobaknya. Di sini, hanya ada dengung AC dan kesunyian yang hampir menyesakan. Ia membuka dompet kulit tipis pemberian Haryanto. Di balik beberapa lembar uang baru, ia menyelipkan uang 50.000 yang basah dan lecek, uang penghinaan dari Pak Ari. Ia melihatnya. Itu adalah pengingat. Pengingat mengapa ia di sini. Bukan untuk kemewahan ini, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi Damar lain di luar sana yang akan mendapat perlakuan seperti itu. Warisan yang dijanjikan terasa seperti mahkota berduri. Indah dan berharga, tetapi harus diambil dengan risiko tertusuk dan berdarah-darah. Dan kutukan dari masa lalu, dari seorang ayah yang absen dan seorang musuh yang sombong, telah melekat padanya, mengikuti langkahnya masuk ke dalam dunia baru ini. Besok, pelatihan dimulai. Dan tak lama lagi, ia akan bertemu dengan dunia bisnis ayahnya, dan tanpa disadari, melangkah lebih dekat ke orbit pria yang pernah merendahkannya hingga ke debu, Pak Ari. Pukul 7 tepat, Damar sudah berdiri rapi di ruang belajar Haryanto yang dipenuhi buku dan piala. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana chino hitam baru, pakaian pertama dari serangkaian seragam baru yang disediakan untuknya. Ia merasa kaku dan tidak menjadi diri sendiri. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk. Ia mungkin berusia pertengahan 40-an, dengan potongan bob pendek yang rapi, mengenakan setelan jas warna navy yang sempurna tanpa satupun kerutan. Matanya tajam, bijaksana, dan langsung menatap Damar dengan analitis, seperti seorang ahli memperlengkapi bahan mentah. Damar, saya Lisa Wijaya, katanya, suaranya jernih dan penuh wibawa, namun tidak dingin. Ia menjabat tangan Damar dengan kuat. Bapak Haryanto telah memberitahu saya tentang situasimu dan tentang peranmu yang sebenarnya. Ia menurunkan suaranya. Selama kita berdua, kamu adalah calon pewaris. Di luar pintu ini, kamu adalah asisten pribadi yang dibina oleh belas kasihan Bapak Haryanto. Paham? Damar mengangguk. Paham, Bu Lisa. Baik. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Kelas pertama, cara berjalan dan duduk. Damar tersentak. Berjalan? Bukankah itu hal yang paling mudah? Lisa tersenyum tipis. Tidak di dunia ini, Damar. Lihat caramu berdiri tadi. Bahu agak membungkuk, kepala menunduk, seakan bersiap untuk menghindari pukulan. Itu bahasa tubuh seseorang yang terbiasa diintimidasi. Di sini, kamu harus berdiri tegak. Dada terbuka, bahu ke belakang, tatapan lurus ke depan. Ia mendemonstrasikannya. Cobalah. Damar mencoba. Rasanya aneh dan dibuat-buat. Ia merasa seperti sedang berpura-pura. Bagus. Sekarang, cara duduk. Lisa menunjukkan sofa kulit. Jangan mendarat begitu saja. Jangan menyandar sepenuhnya seperti di rumah. Duduklah di 2/3 bagian depan. Punggung tegak tapi tidak kaku, kaki menapak lantai. Itu menunjukkan kesiapan dan rasa hormat. Kelas pertama itu berlangsung 3 jam. Dari cara berjabat tangan, tidak terlalu lemas, tidak terlalu mencengkeram, cara memandang lawan bicara, kontak mata, tapi jangan menatap, hingga nada bicara, tenang, jelas, tidak terburu-buru. Damar merasa seperti robot yang diprogram ulang. Setelah kelas teori, Lisa membawa Damar ke kantor pusat Hartono Group di Sudirman untuk praktek lapangan. Damar diperkenalkan sebagai Damar, asisten pribadi baru Bapak Haryanto yang akan magang di berbagai divisi. Reaksinya bisa ditebak. Tatapan sinis, senyum simpul,
dan bisikan-bisikan yang sengaja dibuat terdengar. Anak siapa nih? Kok bisa langsung jadi asisten bos besar? Dari kampung kali, lihat dari cara mikirnya aja udah kelihatan. Bapak Haryanto makin tua makin sentimental, suka nyuplai orang-orang aneh. Damar mendengar semuanya. Ia belajar dari Lisa untuk tidak bereaksi. Hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Namun, di dalam, sakitnya masih sama seperti ketika dicaci maki di jalanan. Bedanya, sekarang cacian itu dibungkus dengan kata-kata yang lebih halus dan senyuman palsu. Ujian pertama datang dari kepala divisi pemasaran, seorang pria bernama Pak Rudi yang dikenal dekat dengan Ari. Saat Damar datang untuk mengambil dokumen yang diminta Haryanto, Rudi menyerahkan setumpuk file berdebu dari tahun 1990-an. Ini data historis pemasaran. Nak, Bapak Haryanto minta. Pelajari baik-baik. Ya? Dasar yang penting untuk memahami bisnis kita, kata Rudi dengan senyum lebar yang tidak sampai ke mata. Damar tahu ini jebakan. File-file usang itu tidak ada gunanya. Tapi ia hanya berterima kasih dan membawanya. Ia tidak mengeluh pada Lisa atau Haryanto. Ia habiskan malam itu membaca sekilas, lalu paginya, ia kembalikan file sambil berkata, "Terima kasih, Pak Rudi. Sangat menarik melihat strategi pemasaran sebelum era digital. Tapi saya rasa untuk tugas saya membantu Bapak Haryanto dengan agenda sekarang, mungkin data 5 tahun terakhir lebih relevan. Kalau boleh saya minta." Rudi terperangah. Ia tidak menyangka, anak kampung, ini bisa berpikir kritis. Ia akhirnya menyerahkan data yang sebenarnya dengan enggan. Lisa, yang diam-diam mengamati, memberi nilai plus untuk Damar. Kamu belajar cepat. Jangan serang balik. Tapi jangan juga diam saja. Tanyakan dengan sopan dan logis. Itu yang membuat mereka bingung. Di hari-hari berikutnya, pelajaran semakin intens. Dari membaca laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, hingga memahami struktur perusahaan yang rumit. Damar terkejut menemukan bahwa Ari Prestise hanyalah satu dari puluhan showroom dan dealer di bawah bendera Hartono Group. Namun, itu adalah yang paling menguntungkan, dan Ari memiliki saham minor serta keluasaan operasional yang besar berkat hadiah Haryanto di masa lalu. Kenapa Bapak Haryanto memberikan begitu banyak kekuasaan padanya? Tanya Damar suatu sore. Lisa menghela napas. Bapak Haryanto itu seorang yang sangat menghargai loyalitas. Dulu, saat perusahaan hampir bangkrut karena krisis moneter, Ari adalah salah satu yang bertahan, bekerja siang malam tanpa gaji. Itu yang membuat Bapak Haryanto mempercayainya buta. Tapi loyalitas itu, sayangnya, bisa berubah ketika uang dan kekuasaan sudah terlalu banyak. Lisa kemudian menunjukkan laporan laba rugi Ari Prestise dari beberapa tahun terakhir. Lihat di sini. Marin keuntungannya stagnan, bahkan turun sedikit, meski penjualan naik. Tapi laporan dari divisi pembelian menunjukkan harga pembelian mobil dari pabrikan juga naik sesuai inflasi. Secara logika, Marin seharusnya stabil. Di mana selisihnya? Damar mempelajari angka-angkanya. Otaknya yang terbiasa menghitung rupiah per kilogram rongsokan bekerja cepat. Ada kemungkinan markup harga dari supplier, atau ada biaya-biaya lain yang tidak tercatat dengan jelas. Tepat, kata Lisa, matanya berbinar. Kecurigaan kami, dan Bapak Haryanto, adalah ada permainan kotor. Tapi kami butuh bukti. Ari sangat hati-hati dan punya banyak sekutu di dalam. Damar merasa sebuah misi mulai terbentuk. Ini bukan lagi sekadar belajar. Ini adalah perang dingin di dalam perusahaan ayahnya. Di akhir minggu pertama, Damar diizinkan mengunjungi ibunya di apartemen. Perubahan pada Sari mencengangkan. Wajahnya sedikit berwarna, batuknya berkurang drastis setelah satu sesi cuci darah. Ia bahkan bisa duduk di balkon kecil menikmati sinar matahari. "Ibu, bagaimana rasanya?" tanya Damar sambil memegangi tangan ibunya. "Lebih baik, Nak. Jauh lebih baik. Api, Ibu rindu rumah kita. Rindu suara kali. Di sini sunyi sekali." Sari memandang putranya. Kamu terlihat berbeda." "Beda bagaimana, Bu?" "Lebih tegang. Seperti ada beban baru di pundakmu."
tapi juga lebih tajam, seperti pedang yang baru diasah. Damar tersenyum getir. Ibunya selalu jeli. Ia menceritakan sedikit tentang pelatihan, tentang cibiran, tentang kecurigaan terhadap Ari. Tapi ia tidak menceritakan betapa terkadang ia merasa seperti penipu, berpura-pura menjadi orang yang bukan dirinya. Damar, bisik Sari. Ingat, tidak peduli seberapa mahal pakaianmu, atau seberapa fasih kamu bicara tentang bisnis, jangan pernah lupa dari mana kamu datang. Jangan pernah malu pada bekas luka di tanganmu. Itulah yang membuatmu kuat. Dan jangan biarkan kemarahan pada pria itu, Ari, menggelapkan hatimu. Hadapi dia dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Nasihat itu meresap dalam-dalam. Malam itu, kembali ke Menshan Haryanto, Damar tidak langsung masuk. Ia duduk di bangku taman, melihat bintang-bintang yang sama seperti yang dulu ia lihat dari bantaran kali. Kerinduan pada kehidupan lamanya menyergap, namun ia tahu tidak bisa kembali. Ia telah memilih jalan ini. Ia mengeluarkan uang 50.000 yang lecek dari dompetnya. Uang itu sudah kering, tapi noda genangan air dan rasa penghinaannya tetap ada. Ia tidak akan membuangnya. Tidak sekarang. Ini adalah bahan bakarnya. Pak Ari, gumamnya pada angin malam. Kau lihat aku hanya sebagai sampah. Tapi suatu hari nanti, kau akan melihat sampah yang kau injak-injak itu duduk di kursi yang menentukan nasibmu. Dan pada hari itu, kau akan belajar untuk tidak pernah lagi melemparkan uang ke kaki seseorang. Sekolah kilatnya bukan hanya untuk menjadi pewaris. Itu adalah persiapan perang. Dan setiap cibiran, setiap tatapan merendahkan, setiap dokumen usang yang diberikan padanya, adalah kayu bakar yang membuat apinya menyala lebih terang. Ia masih ikan di darat, tapi kini ia belajar cara bernapas dengan paru-paru baru, dan berenang di arus yang jauh lebih berbahaya. Dan guru terbaiknya, selain Lisa, adalah musuh yang bahkan belum menyadari bahwa dirinya adalah musuh. Setelah 3 minggu pelatihan intensif dengan Lisa, perubahan pada Damar mulai terlihat nyata. Bahunya tidak lagi membungkuk, tatapannya lebih percaya diri, dan pakaian-pakaian bermerek yang tadinya terasa seperti kostum, kini ia kenakan dengan lebih wajar. Ia bahkan mulai memahami istilah-istilah bisnis dan bisa membaca laporan keuangan dasar tanpa pusing 7 keliling. Suatu pagi, Haryanto memanggilnya ke ruang kerjanya di rumah. Wajah sang Taipan tampak lebih segar hari itu. Ada cahaya di matanya. Damar, sudah waktunya untuk ujian lapangan pertamamu, kata Haryanto, serius. Aku akan melakukan kunjungan rutin ke beberapa showroom. Dan kamu akan ikut. Jantung Damar berdetak lebih kencang. Ia tahu apa artinya. Kemungkinan besar akan bertemu dengan Ari. Sebagai apa posisi saya, Pak? Sebagai asisten pribadiku. Itu saja. Tapi, ada tugas khusus untukmu. Haryanto menurunkan suaranya. Ari adalah ular yang licin. Di hadapanku, dia akan sangat sopan dan loyal. Tapi aku ingin kamu mengamati hal-hal di balik itu. Cara dia memperlakukan stafnya, cara dia berbicara tentang kompetitor, dan terutama, caranya memandangmu. Dia belum pernah melihat wajahmu, kan? Tidak, Pak. Saat itu dia hanya melirik saya sekilas dengan penuh amarah. Saya yakin dia tidak akan mengenali saya. Bagus. Itu keuntungan kita. Kamu akan jadi mata dan telingaku di lapangan. Ingat, jaga emosimu. Apapun yang dia katakan atau lakukan, kamu harus tetap tenang. Damar mengangguk, tapi tangannya berkeringat. Ibarat prajurit yang baru latihan, ia akan segera dihadapkan langsung pada medan perang dan musuh utamanya. Showroom, Ari Prestige, lebih megah dari yang dibayangkan Damar. Kaca-kaca raksasa, penerangan dramatis yang membuat setiap mobil terlihat seperti karya seni, lantai marmer mengilap, dan aroma baru mobil yang menyatu dengan parfum para sales yang berpenampilan sempurna. Ini adalah dunia yang sangat asing baginya. Dunia yang dulu hanya ia pandang dari luar sambil mendorong gerobak. Begitu mobil Haryanto, sebuah Rolls-Royce Phantom yang membuat Damar terengah, berhenti di depan, seisi showroom langsung siaga. Sales-sales berdiri rapi, tersenyum lebar. Dan di tengah barisan itu, berdiri Pak Ari. Hari ini ia mengenakan setelan jas abu-abu muda yang tampak sangat mahal, dasi sutra, dan senyum paling ramah yang bisa diukir di wajahnya.
Damar, yang berdiri selangkah di belakang Haryanto, merasakan gemuruh di dada. Wajah itu, wajah yang memerah oleh kemarahan, yang memuntahkan kata-kata gembel dan sampah masyarakat. Sekarang, wajah itu berseri-seri penuh penghormatan. Pak Haryanto, selamat datang, selamat datang. Sambut Ari dengan suara lantang dan hangat. Ia mendekat, menjabat tangan Haryanto dengan dua tangan, membungkuk sedikit. Kami sudah menunggu. Semoga kondisi Bapak sehat selalu. Hari ini aku merasa cukup kuat, Ari. Ingin lihat langsung kinerja showroom andalan kita ini, jawab Haryanto dengan suara lemah namun berwibawa. Pasti, Pak. Mari, saya antar Bapak lihat unit terbaru yang baru datang dari Jerman. Saat matanya beralih ke Damar di belakang, senyumnya tetap ada, tapi ada pertanyaan sekilas di sana. Dan ini Damar, asisten pribadi baruku. Aku bawa dia untuk belajar, jawab Haryanto singkat. Ari mengangguk, lalu mengulurkan tangan pada Damar. Salam kenal, Damar. Selamat bergabung. Damar menjabat tangannya. Genggaman Ari kuat, penuh percaya diri, tapi cepat dilepaskan. Matanya hanya menyapu Damar dari kepala ke kaki, dan Damar bisa melihat evaluasi cepat di sana. Anak muda biasa, asisten rendahan, tidak penting. Setelah itu, perhatian Ari sepenuhnya kembali pada Haryanto. Damar benar-benar tak dikenali. Baginya, Damar hanyalah salah satu dari banyak wajah tak berarti yang ia temui setiap hari. Selama tur showroom, Ari tampil sempurna. Ia menjelaskan setiap fitur mobil dengan fasih, menyebutkan angka penjualan yang terus meningkat, dan selalu menyelipkan pujian pada Haryanto sebagai mentor terhebat. Namun, mata Damar yang terlatih oleh Lisa mulai menangkap hal-hal kecil. Saat seorang sales muda salah menyebutkan spesifikasi, Ari membetulkannya dengan senyum, tapi kaki orang itu. Sentakan kecil, isyarat untuk mundur, dan pandangan dingin yang membuat sales muda itu langsung pucat. Saat Haryanto bertanya tentang laporan penjualan triwulan, Ari menjawab dengan lancar, tetapi ada jeda mikroskopis, seolah ia memilih kata-kata. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan ke tantangan pasar dan persaingan tidak sehat tanpa memberikan angka yang spesifik. Yang paling menusuk bagi Damar, saat mereka melewati area servis, seorang tukang berseragam bengkel yang kotor dengan wajah letih sedang minum air. Ari meliriknya dengan ekspresi jijik yang tak tertahan, sebelum segera mengalihkan pandangan. Itu adalah pandangan yang sama seperti yang ia berikan pada Damar di trotoar Menteng. Haryanto, yang pura-pura lemah, sesekali bertanya pada Damar, "Bagaimana menurutmu, Damar? Unit ini menarik." Pertanyaan itu membuat Ari sedikit kesal. Ia merasa waktunya dengan bosnya terganggu oleh asisten ini. Di ruang CEO pribadi Ari yang mewah, Haryanto duduk di sofa sambil Ari mempresentasikan grafik di layar besar. Damar berdiri di samping Haryanto. "Ari, Damar di sini punya bakat analisis yang cukup baik," kata Haryanto tiba-tiba. "Coba, Damar, apa pendapatmu tentang tren warna mobil premium tahun ini berdasarkan data yang Pak Ari tunjukkan?" Semua mata di ruangan, termasuk beberapa manajer yang ikut, tertuju pada Damar. Ari tersenyum tipis. Ada sedikit sikap meremehkan di sana. Damar, yang telah membaca laporan industri bersama Lisa, menarik napas. Berdasarkan data yang ada, warna solid seperti hitam, putih, dan abu-abu memang masih dominan, Pak. Tapi ada peningkatan signifikan untuk warna-warna matte dan variasi eksklusif seperti hijau zaitun atau biru navy, terutama untuk segmen buyer di bawah 40 tahun. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan stok varian warna itu untuk menarik pasar muda. Jawabannya singkat, tepat, dan berbasis data. Ari terkejut. Senyumnya pudar sejenak. Ia tidak menyangka, asisten ini bisa berbicara seperti itu. Setuju, sahut Ari cepat, berusaha mengambil alih. Itu memang sedang kami siapkan, kan, tim? Ia menoleh pada manajer pemasarannya yang langsung mengangguk nervous. Acara puncak terjadi ketika mereka hendak berpamitan. Haryanto tiba-tiba berkata, "Ari, aku dengar ada isu tentang markup harga spare part di divisi servis premium. Kamu tahu soal ini?" Wajah Ari berubah sepersekian detik. Dari ramah menjadi waspada,
lalu kembali ramah. Oh, itu cuma isu dari kompetitor yang iri, Pak. Sudah saya selidiki. Semua transaksi kita clean. Sop ketat. Bagus. Aku percaya padamu, kata Haryanto, tersenyum. Tapi sebelum Ari lega, Haryanto menambahkan, kebetulan, aku ingin Damar di sini magang sebentar di showroommu. Biar dia belajar operasional langsung dari yang terbaik. Bagaimana? Dentuman bukan di luar, tapi di dalam dada Damar dan Ari. Damar kaget. Ini di luar rencana yang ia tahu. Ari jelas tidak senang. Magang? Di sini? Tapi, showroom kita sangat sibuk, Pak. Takutnya mengganggu operasional. Dan untuk apa asisten Bapak perlu magang di lapangan? Protes Ari halus. Justru karena sibuk, dia bisa belajar banyak. Dan siapa tahu, dengan mata segar, dia bisa memberikan insight kecil untuk efisiensi. Jangan khawatir, dia tidak akan mengganggu. Anggap saja dia sebagai observer khusus dariku. Kalimat terakhir itu tegas. Ini perintah, bukan permintaan. Ari terjepit. Menolak langsung berarti tidak menghormati bos. Tapi menerima berarti memasukkan mata-mata yang ia curigai meski belum tahu identitas aslinya ke dalam kerajaannya. Akhirnya, dengan gigit merah, Ari mengangguk. Tentu, Pak. Apapun untuk Bapak. Selamat datang, Damar. Kapan mau mulai? Besok, jawab Haryanto untuk Damar. Di perjalanan pulang, di dalam Rolls-Royce yang sunyi, Haryanto memandang Damar. Kau tadi baik sekali mengendalikan diri. Aku lihat matamu saat Ari melihat tukang bengkel itu. Kau ingat kejadian dulu, kan? Damar mengangguk, tak bisa berkata-kata. Bagus. Ingatlah itu. Tapi sekarang, kau punya misi yang lebih besar. Kau akan magang di sana. Ajak bicara orang-orang kecilnya, tukang bengkel, office boy, sales junior. Mereka yang biasanya paling tahu borok perusahaan, tapi takut bicara. Dan, carilah bukti. File apapun yang mencurigakan. Lisa akan memberimu pelatihan singkat tentang audit dasar malam ini. Kenapa Bapak tidak langsung audit resmi saja? Tanya Damar. Karena Ari sudah mengantisipasi itu. Dia pasti sudah menyiapkan dokumen bersih untuk diaudit. Tapi kelalaian sehari-hari, percakapan, kebiasaan, itu yang tidak bisa dia sembunyikan. Dan siapa yang akan curiga pada seorang asisten muda yang magang? Damar menarik napas dalam. Ia baru saja dikirim ke sarang singa. Dengan identitas samaran. Musuh utamanya ada di sana, mengawasinya, meremehkannya, tapi juga mungkin mulai menaruh curiga. Saat mobil melewati jalan di Menteng di mana insiden itu terjadi, Damar menatap trotoar itu. Tempat ia dihina. Tempat uang 50.000 itu mendarat di genangan. Kebenaran telah terungkap di showroom tadi. Kebenaran tentang siapa Ari sebenarnya. Seorang penjilat yang licin di hadapan atasannya, dan seorang tiran yang merendahkan bagi mereka yang dianggap di bawahnya. Dan kini, Damar akan masuk ke dalam dunia Ari, bukan sebagai pemulung, tapi sebagai mata-mata pewaris sah. Pertempuran diam-diam telah dimulai. Dan ketakutan Pak Ari, jika ia tahu siapa sebenarnya, Damar, ini, akan dimulai jauh lebih awal dari yang ia duga. Hari pertama magang Damar di Ari Prestige Showroom, terasa seperti masuk ke wilayah musuh yang dijaga ketat. Ia diberi meja kecil di sudut ruang administrasi, jauh dari ruang kerja mewah Ari. Tugasnya resmi, mempelajari alur dokumen penjualan dan administrasi. Tugasnya yang tidak resmi, menjadi mata-mata Haryanto. Ari, yang terpaksa menerimanya, memperlakukan Damar dengan formalitas dingin. Ia memperkenalkan Damar secara singkat pada staf sebagai magang dari kantor pusat tanpa antusiasme. Pesannya jelas, Damar tidak penting. Jangan ganggu operasional. Amati saja. Dan jauhi area bengkel. Itu berbahaya untuk orang yang tidak terbiasa. Pesan Ari dengan nada yang lebih mirip peringatan. Tapi justru area bengkel dan orang-orang kecil itulah target Damar. Dengan mengingat pesan Lisa, ia memulai pendekatan dengan rendah hati. Ia membeli beberapa kotak donat dan kopi untuk sesi pagi, menyapa semua orang dengan nama, ia telah menghafal daftar nama karyawan,
dan tidak segan membantu mengangkat dokumen atau membawakan air untuk office boy yang sedang sibuk. Awalnya, mereka menjaga jarak. Mereka tahu Damar dari pusat dan dekat dengan bos besar. Tapi sikapnya yang ramah tanpa sikap sok tinggi perlahan mencairkan kewaspadaan. Di hari ketiga, saat Damar membantu seorang tukang bengkel senior bernama Pak Warsito membersihkan beberapa peralatannya, atas nama ingin belajar, percakapan mulai terbuka. Kok mau-maunya anak muda kayak kamu, dari kantor pusat lagi, turun ke tempat kotor begini? Tanya Warsito, matanya penuh keheranan. Saya percaya untuk paham bisnis, harus tahu dari yang paling bawah, Pak, jawab Damar tulus. Bapak pasti lebih tahu seluk-beluk mobil ini daripada sales di luar yang cuma jual omdo. Warsito tersenyum, senang dipuji. Iya, nih. Kadang sales ngomong fitur ke customer tapi spek teknisnya salah. Kita yang nanti ditegur sama customernya. Ia menurunkan suaranya. Tapi ya sudah, namanya juga kerja. Yang penting gaji lancar. Meskipun, sergah Damar pelan. Warsito melihat sekeliling. Meskipun belakangan ini, spare part ori kadang telat. Padahal mobil-mobil yang masuk sini mahal semua. Terpaksa pakai alternatif yang, ya, kualitasnya di bawah. Tapi di invoice ke customer, tetap tertulis ori, harganya ori pula. Ia menggeleng. Risiko kita, nanti kalau ada komplain. Informasi pertama. Praktek markup dan penipuan spare part. Di sisi lain, dari seorang sales wanita muda bernama Maya yang sering diintimidasi manajer sales, anak buah dekat Ari, Damar mendapat cerita lain. Target penjualan kita gila-gilaan, Mas Damar. Kalau tidak tercapai, bisa-bisa dipotong komisi dengan alasan sepele. Tapi yang aneh, mobil-mobil unit tertentu, yang dari supplier, tambahan, itu bonus komisinya lebih gede. Padahal harganya ke customer sama. Supplier tambahan? Tanya Damar. Maya hanya memberi kode. Bukan supplier resmi pabrikan. Tapi punya koneksi sama orang dalam sini. Jaring korupsi mulai terlihat. Markup spare part, komisi gelap dari supplier tidak resmi. Tapi ini baru kata-kata. Butuh bukti dokumen. Sementara itu, di balik pintu kantor CEO-nya, Ari diliputi kegelisahan yang berubah menjadi amarah. Kehadiran Damar bagai duri dalam daging. Ia menelepon orang kepercayaannya, Rudi dari divisi pemasaran. Rudi, ini anak asisten Haryanto, si Damar. Dia kemana-mana, banyak tanya. Aku tidak suka ini. Tenang, Ari. Dia cuma anak magang, mau cari pengalaman, sahut Rudi. Bukan itu masalahnya. Haryanto tiba-tiba menaruhnya di sini. Ini sinyal tidak percaya. Apalagi pertanyaan dia soal markup spare part waktu kunjungan kemarin, itu bukan kebetulan. Ari berdiri, berjalan mondar-mandir. Kita harus amankan semuanya. Pastikan semua dokumen, khusus, tersembunyi baik-baik. Dan, kita perlu merencanakan serangan balik. Serangan balik? Pada siapa? Pada si anak itu. Pada Haryanto, desis Ari. Selama ini kita tunggu dia mati dengan tenang. Tapi sekarang dia mulai curiga. Dan mungkin saja dia mau jadikan anak itu penerusnya karena tidak punya anak. Kita tidak bisa pasif lagi. Rencana jahat mulai disusun. Ari mengetahui kelemahan terbesar Haryanto saat ini, kesehatannya dan ketiadaannya di operasional sehari-hari. Kita punya kendali penuh di banyak proyek. Apa saja yang bisa kita sabotase? Halus? Sesuatu yang akan membuat kinerja perusahaan turun drastis dalam beberapa bulan ke depan, sehingga Dewan Direksi kehilangan kepercayaan pada Haryanto dan memaksa dia turun tahta lebih cepat. Tanya Ari, matanya berbinar licik. Rudi, yang ambisius namun lebih pengecut, merasa ngeri. Itu berisiko besar. Ari, kalau ketahuan. Siapa yang akan ketahuan? Semua laporan akan kita kendalikan. Dan jika semuanya berjalan baik, saat perusahaan goyah, aku akan muncul sebagai pahlawan yang mengambil alih dan menyelamatkan keadaan. Dewan akan mendukungku. Haryanto yang sudah sakit-sakitan tidak akan punya tenaga untuk melawan. Mereka mulai merencanakan proyek pengiriman mobil untuk kontrak pemerintah yang besar,
yang menjadi salah satu pemasukan utama, menjadi target. Ari bisa menyabotase logistik, mengatur jadwal pengiriman yang salah, dokumen yang tidak lengkap, sehingga proyek itu gagal dan perusahaan kena denda besar serta kehilangan muka. Kunci proyek itu ada di divisi logistik yang dikepalai oleh seseorang yang sudah dibeli oleh Ari. Dan untuk si Damar itu, kata Ari dengan senyum tipis, aku punya rencana khusus. Biarkan dia mengumpulkan bukti. Tapi bukti yang kita siapkan untuknya. Bukti yang akan menjeratnya sendiri. Di akhir minggu pertama magang, Damar mengunjungi Haryanto di rumah sakit untuk laporan rutin. Ia menceritakan temuan-temuannya dari obrolan dengan karyawan. Haryanto mendengarkan dengan serius. Wajahnya muram. Ini parah. Tapi kita butuh bukti hitam di atas putih, Damar. Tanpa itu, hanya akan jadi desas-desus, kata Haryanto. Lisa, yang ikut mendengarkan, menambahkan, Ari pasti sudah menyembunyikan dokumen asli. Tapi dia tidak bisa mengendalikan semua orang. Carilah orang yang punya akses ke dokumen tetapi punya ketidakpuasan. Atau, carilah celah di sistem komputer. Tapi hati-hati, itu ilegal dan berbahaya. Malam itu, Damar juga mendapat kabur dari adiknya, Nina, yang menelepon dari rumah bibinya. Suaranya cemas. Kak, tadi ada orang aneh nanya-nanya tentang kamu ke tetangga di kampung kita. Nanya pekerjaan kamu dulu, siapa teman-teman kamu, bahkan soal ibu. Damar merasa darahnya membeku. Orangnya seperti apa? Katanya pakai kemeja rapi. Bawa mobil hitam. Mirip mobil yang pernah nabrak pinggir jalan kita dulu. Ari, dia melakukan penyelidikan balik. Dia mulai curiga. Damar segera melapor pada Haryanto dan Lisa. Wajah Lisa menjadi serius. Ini artinya dia tidak main-main. Dia ingin mencari kelemahanmu, Damar. Mungkin untuk memerasmu, atau untuk menjebakmu. Kau harus ekstra hati-hati. Jangan berikan dia alasan sedikit pun. Dan untuk keluargamu, kita akan tambah pengamanannya. Rasa takut membayangi Damar. Tapi ketakutan itu justru berubah menjadi tekad baja. Ari tidak hanya merendahkannya di masa lalu, sekarang dia mengancam keluarganya. Ini sudah personal. Sebelum kembali ke asrama magang di dekat showroom, yang disediakan Haryanto agar tidak tinggal bersama Ari, Damar mengeluarkan lagi uang 50.000 yang lecek itu. Ia menatapnya lama. Uang ini bukan lagi sekadar pengingat penghinaan. Sekarang ini adalah simbol musuhnya. Musuh yang licik, berkuasa, dan tidak segan menyakiti orang yang ia cintai. Dendam telah bertunas di kedua belah pihak. Ari mendendam pada Haryanto dan pada sosok asisten yang dianggap ancaman. Damar mendendam pada Ari atas segala penghinaan dan ancamannya. Kedua dendam ini akan bertabrakan di medan pertempuran yang bernama Hartono Group. Dan di tengah-tengahnya, ada seorang ayah yang sakit yang berharap putranya bisa menyelamatkan kerajaannya dari perebutan kekuasaan yang kejam. Damar memasukkan uang itu kembali ke dompetnya. Ia menarik napas dalam. Ia siap masuk lebih dalam ke sarang singa. Karena kadang, untuk mengalahkan monster, kita harus berjalan ke dalam guanya, meski dengan resiko diterkam. Suasana di ruang rapat eksekutif Hartono Group tegang bagai kawat baja. Paket krisis yang dirancang Ari berjalan sempurna. Pengiriman 10 unit mobil mewah untuk kontrak pemerintahan terlambat total akibat kesalahan koordinasi logistik. Klien mengancam pembatalan kontrak dan denda miliaran rupiah. Berita negatif mulai beredar di media bisnis. Ari, dengan wajah pura-pura khawatir, memimpin rapat darurat. Di hadapan Dewan Direksi dan Haryanto yang hadir via telekonferensi, karena kondisinya drop akibat stres, ia menyalahkan sistem yang sudah usang dan kurangnya pengawasan dari pusat. Pandangannya sesekali menyapu Damar yang duduk di belakang, dengan senyum tipis penuh kemenangan. Ia yakin ini akan menjadi pukulan telak yang memaksa Haryanto turun tahta. Kami telah berusaha keras, Pak Haryanto, tetapi kerugian tidak terelakkan. Ini menunjukkan perlunya kepemimpinan yang lebih hands-on di level operasional, sindir Ari halus. Banyak anggota dewan yang mengangguk, mulai terpengaruh. Haryanto di layar tampak pucat dan kelelahan. Saat itulah Damar berdiri. Suaranya, tenang namun jelas, memotong gemuruh ruangan. Mohon izin,
Pak Haryanto, hadirin sekalian. Saya pikir ada yang terlewat dari analisis ini. Semua mata tertuju padanya, sebagian dengan sikap meremehkan. Ini bukan urusan asisten, Nak. Hardik salah satu direktur. Biarkan dia bicara. Setelah Haryanto dari speaker, suaranya tiba-tiba terdengar lebih kuat. Damar melangkah ke depan, menghubungkan laptopnya ke proyektor. Kerusakan memang terjadi di logistik. Tapi ada pola yang menarik. Ia menampilkan dokumen perjalanan truk pengangkut, email internal, dan catatan telepon yang ia kumpulkan dengan susah payah, bukan dari komputer, tetapi dari catatan manual sopir tua yang diperas oleh Ari agar mengambil rute berbahaya dan tidak masuk akal yang disusupi orang Ari sendiri. Juga percakapan rekaman tersembunyi, dengan persetujuan narasumber, antara manajer logistik boneka Ari dengan seorang supplier ban palsu, yang dengan gamblang membicarakan penyabotan dan imbalan dari Pak Ari. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa keterlambatan bukan kesalahan sistem, tetapi disengaja. Ada pihak di dalam yang secara sistematis mengarahkan pengiriman ke jalan buntu, menggunakan komponen tidak standar untuk menciptakan kerusakan, dan mengulur waktu agar kontrak gagal. Ruang rapat senyap. Ari berdiri, wajahnya memerah. Omong kosong. Ini fitnah. Dokumen-dokumen palsu buatanmu. Lalu bagaimana dengan ini, Pak Ari? Damar menekan tombol. Sebuah rekaman suara, hasil dari kecerobohan Ari yang mengira ruang kerjanya steril, berbunyi. Suara Ari terdengar jelas, proyek pemerintah itu harus gagal. Buat supaya mobil-mobilnya sampai rusak di jalan. Itu akan jadi paku terakhir di peti mati Haryanto. Rekaman itu mematikan. Ari terhuyung, wajahnya kini putih pucat. Ia menatap Damar dengan mata penuh kebencian dan pengakuan. Baru sekarang, untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Damar garis wajahnya, keteguhan di matanya, tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Kenapa anak ini selalu membuatnya tidak nyaman? Kenapa ada aura perlawanan? Kau! Desis Ari, jarinya menunjuk ke arah Damar. Kau, pemulung itu. Semua orang bingung. Tapi Damar tidak menyangkal. Ia hanya mengangguk pelan. Tatapannya mantap. Ya, Pak Ari. Saya adalah pemulung yang kau lempar uang ke kaki, yang kau sebut sampah masyarakat. Dan saya adalah Damar Haryanto, putra kandung Bapak Haryanto, yang kau coba hancurkan warisannya. Keheningan itu pecah menjadi riuh rendah. Dewan direksi tercengang. Haryanto di layar tersenyum lelah penuh kepuasan. Ari seperti ular yang dipukul kepalanya. Semua rencananya, semua kedoknya, runtuh dalam sekejap. Ia bukan hanya tertangkap berkhianat, tetapi juga telah menghina pewaris sah perusahaan di masa lalu. Kebangkrutan moralnya sempurna. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu rekaman palsu, teriak Ari putus asa. Sudah cukup, Ari. Suara Haryanto menggelegar dari speaker. Dewan yang terhormat, dengan bukti pengkhianatan, korupsi, dan upaya sabotase ini, saya meminta pemungutan suara untuk segera mencopot Ari dari semua jabatannya di Hartono Group, membekukan sahamnya, dan menyerahkan semua bukti kepada pihak berwajib. Pemungutan suara berlangsung cepat. Dengan bukti yang jelas, bahkan sekutu-sekutu Ari di Dewan berbalik arah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Suara bulat mendukung pencopotan Ari. Ari dituntun keluar oleh Satpam, tubuhnya lunglai. Wajahnya yang dulu angkuh kini hancur. Saat melewati Damar, ia berhenti sejenak. Suaranya parau, penuh kegetiran. Gembel, tetap saja kau menghancurkan segalanya untukku. Damar menatapnya. Tidak ada kebencian lagi di matanya, hanya penuh penilaian. Saya tidak menghancurkan Anda, Pak Ari. Anda menghancurkan diri sendiri saat memilih untuk menjadi licik dan merendahkan orang lain. Saya hanya mengungkapkannya. Beberapa minggu kemudian, situasi telah berubah total. Ari menghadapi tuntutan hukum. Proyek pemerintah berhasil diselamatkan dengan usaha ekstra tim yang dipimpin Damar dan Lisa, meski dengan denda keterlambatan yang jauh lebih kecil. Kepercayaan Dewan pulih. Di rumah sakit, kondisi Haryanto membaik secara signifikan. Bukan karena keajaiban, tetapi karena ada secercah harapan. Dan ada satu hal lagi, hasil tes donor.
Damar ternyata cocok. Operasi transplantasi ginjal berjalan sukses. Ginjal Damar yang sehat sekarang menyaring darah ayahnya. Ikatan biologis mereka kini disatukan oleh pengorbanan yang tulus. Suatu sore, di taman rumah sakit, Haryanto duduk di kursi roda ditemani Damar. Aku tidak pernah memintamu untuk melakukan ini, Nak. Memberikan ginjalmu. Itu pilihan saya, Pak. Bukan karena kewajiban sebagai ahli waris. Tapi karena saya akhirnya mengerti. Ibu selalu bilang, jangan simpan dendam. Dan melihat Ari jatuh, saya menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah menghancurkannya, tetapi menjadi lebih baik darinya. Dan menyelamatkan nyawa ayah saya adalah langkah pertama untuk membangun, bukan menghancurkan. Haryanto memegang tangan Damar, matanya berkaca-kaca. Kau telah menjadi lebih dari yang aku harapkan, Damar. Bukan hanya pewaris bisnisku, tetapi pewaris nilai-nilai yang lebih penting, integritas dan belas kasihan. 6 bulan kemudian, showroom Ari Prestige telah berganti nama menjadi Hartono Prestige. Di lobi utama, ada plakat kecil yang bertuliskan, setiap orang bernilai. Hormati semua. Kebijakan perusahaan direvisi, dengan perhatian lebih pada kesejahteraan karyawan level bawah dan sistem audit yang transparan. Damar, yang sekarang menjabat sebagai direktur utama muda dengan Lisa sebagai mentor, sering turun ke lapangan. Suatu hari, ia mengunjungi bengkel. Pak Warsito, si tukang bengkel senior, menyambutnya dengan hangat. Direktur, ada yang minta ketemu. Dia nunggu di luar, kata Warsito. Damar keluar. Di sana, berdiri seorang pria yang lebih tua dan tampak lusuh dari usia sebenarnya. Itu adalah Ari. Pakaiannya sederhana. Wajahnya penuh keletihan setelah berbulan-bulan menghadapi proses hukum dan kehilangan segalanya. Mau apa, Pak Ari? Tanya Damar tenang. Ari menunduk. Tak berani menatap langsung. Saya hanya ingin mengakui. Saya salah. Salah pada Anda. Salah pada Pak Haryanto. Dan saya ingin minta maaf. Tidak berharap diampuni. Hanya ingin mengatakannya. Damar melihatnya lama. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil uang Rp50.000 yang lecek dan pudar. Ia meraih tangan Ari dan menaruhnya di telapak tangan pria itu. Ini uang Bapak. Kembalikan pada Bapak. Karena harga diri seseorang tidak pernah bisa dibeli atau dihina dengan uang. Ari terisak, gemetar memegang uang itu. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik dan pergi dengan langkah tertatih. Damar melihatnya pergi. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Ia kembali ke dalam, ke kerajaannya yang baru, bukan kerajaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, tetapi yang dibangun dari pembelajaran, pengampunan, dan tekad untuk menjadi pemimpin yang berbeda. Dari limbah dan penghinaan, ia telah menemukan warisan sejati, kekuatan untuk mengubah takdirnya sendiri, dan mungkin, sedikit mengubah dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih adil. Dan di dompetnya yang sekarang berisi kartu-kartu penting, ada satu ruang kosong, tempat di mana uang Rp50.000 itu dulu disimpan, kini telah dibersihkan, siap diisi oleh nilai-nilai baru yang ia pegang teguh.